putih, ilmu merah. Kita ilmu Istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi sobat semua di channelnya MTC Media Teknik Seluler. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan walafiat dan juga kelancaran, baik kelancaran karir, rezeki maupun juga kelancaran segala aktivitas sepanjang hari dan sepanjang waktu. Alhamdulillah kita bisa jumpa lagi ya. Dan ini adalah video lanjutan dimana kita akan membahas lagi, yaitu HP Vivo Y1s yang terjebak di akun Google yang lupa atau FRP, Factory Reset Protection. Seperti yang kita lihat ya, untuk handphonenya di tampilan awal, yaitu pada tampilan FunTouch OS selamat datang. Kita coba install handphonenya, setel telepon Anda, pilih bahasa Indonesia, pilih lokasi, perjanjian dan syarat, kita klik setuju, sambungkan ke jaringan, kita lewati, layanan Google kita klik lainnya, kemudian klik setuju, tanggalan waktu kita klik berikutnya lagi, tetapkan metode buka kunci kita lewati juga, layanan yang disarankan kita klik berikutnya, info data kita lewati, hal penting tentang telepon baru kita lewati juga. Selamat datang, telepon Anda telah disiapkan. Kita klik gunakan sekarang. Setelah kita mengklik gunakan sekarang, di sini muncul notifikasi belum masuk. Untuk menggunakan ponsel ini, Anda terlebih dahulu harus login ke akun Google pemilik yang digunakan di ponsel ini saat terakhir kali di reset. Karena belum melakukannya, Anda harus menyiapkan ponsel lagi. Jadi kalau ada notifikasi seperti ini kemudian kita klik siapkan ponsel, secara otomatis kita dikembalikan lagi ke tampilan welcome screen atau tampilan awal. Nah, sekarang kita akan coba install handphonenya itu dengan jaringan internet. Tadi kan kita install dengan tanpa jaringan internet ya. Pada sambungkan ke jaringan, kita hubungkan ke jaringan internet. Untuk jaringan internetnya bebas, bisa via data seluler ataupun via wifi. Oke, untuk jaringan internetnya sudah terhubung ya. Kemudian kita klik berikutnya. Pada bagian pindahkan data, kita jangan salin. Nah, seperti yang kita lihat ya, di sini masih diperintah untuk verifikasi sandi yang sebelumnya itu digunakan sebelum di reset, tentunya ya tidak bisa ya. Nah, di samping ada verifikasi sandi, di bagian bawahnya ada gunakan akun Google saya. Kita coba pilih gunakan akun Google saya. Nah, di sini pun ternyata kita juga mesti verifikasi akun Anda. Perangkat ini di reset untuk melanjutkan masuk dengan akun Google yang sebelumnya disinkronkan pada perangkat ini. Jadi di sini juga kita mesti memasukkan akun Google yang sudah pernah tercantum atau terlogin sebelum handphone ini di reset. Pada bagian ini kita tidak bisa membuat akun Google baru atau juga memasukkan akun Google yang lama atau yang sudah aktif namun akun tersebut itu belum pernah tercantum atau terlogin sebelumnya, tentu saja itu juga tidak bisa ya. Nah, kalau kita perhatikan juga di pada bagian bawah sebelah kiri ini itu tidak ada kata-kata lewati. Tentunya ya kita tidak bisa melanjutkan instalasinya itu kecuali dengan memasukkan Gmail yang tadi kita terangkan itu. Inilah yang disebut FRP, Factory Reset Protection, atau terjebak di akun Google yang lupa. Oke, sekarang kita akan coba membypassnya. Tentu saja kita akan membypassnya ini, kita coba dulu dengan tanpa PC, tanpa box maupun tanpa dongle. Artinya kita akan coba cari cara yang gratis-gratis dulu. Sebelumnya kita kembali dulu ke bagian jaringan ya, maaf kelewat. Di bagian jaringan, nah perlu diketahui, jadi dalam bypass ini mesti terhubung ke jaringan internet, baik itu via data seluler maupun via wifi. Nah, setelah kita sampai pada bagian sambung ke jaringan, di sini kita pilih bagian tambahkan jaringan, kita klik. Kemudian kita akan memasukkan atau mengetikkan kata-kata secara acak
atau secara random pada nama jaringan ini ya. Kita klik aja secara acak, bebas, kemudian kita blok yang tadi kita ketikkan. Secara otomatis muncul 3 fitur, yaitu potong, salin, dan pencarian web. Kita pilih bagian pencarian web. Nah, di sini sudah masuk ya pada bagian webnya. Di sini kita akan mengetikkan yaitu App Store. Nah, ini sudah muncul App Store-nya, kita tinggal pilih saja. Selanjutnya kita buka untuk App Store. Kemudian kita download ya. Untuk App Store-nya di sini kita klik unduh. Kita klik lagi unduh. Muncul notifikasi unduh file, kita pilih unduh lagi. Selanjutnya kita akan coba cek untuk hasil unduhannya. Kemudian kita buka bagian unduhan file. Ternyata di sini masih proses ya. Kita tunggu sampai unduhan App Store-nya selesai. Oke, kalau sudah selesai mendownloadnya, di sini kita tinggal klik saja pasang. Muncul notifikasi browse. Demi keamanan, ponsel Anda tidak diizinkan menginstal aplikasi yang tidak dikenal dari sumber ini. Kita pilih setelan. Kemudian kita aktifkan di sini, izinkan pemasangan aplikasi yang tidak diketahui. Selanjutnya kita kembali lagi, kemudian kita klik install. Kalau sudah terpasang instalasinya, kita langsung klik aja buka. Kemudian kalau sudah sampai sini kita klik setuju. Untuk bagian alat esensial kita lewati saja. Nah, di sini sudah masuk ya ke bagian fitur-fitur yang ada di App Store. Sekarang kita fokus di bagian atas, yaitu bagian pencarian. Kita akan mencari aplikasi Quick Shortcut Maker. Oh, ternyata Quick Shortcut Maker ini tidak support ya. Jadi di saat kita mengetikkan Quick Shortcut Maker, kemudian aplikasi Quick Shortcut Maker-nya itu tidak muncul otomatis ya dengan gambarnya, itu berarti tidak support untuk versi Android yang sekarang ini. Karena dengan Quick Shortcut Maker ini tidak support, kita akan coba cari cara lain. Kita akan coba gunakan aplikasi yang lain, yaitu Activity Launcher. Nah, ini kan kalau Activity Launcher, sekalipun kita mengetikkannya itu belum utuh, namun di sini sudah keluar ya untuk aplikasinya ini. Nah, ini untuk aplikasinya ya, Activity Launcher, kita pilih saja. Selanjutnya kita pilih dapatkan. Nah, di sini sedang memasang ya, kita tunggu saja. Kalau sudah selesai kita langsung buka saja. Untuk sanggahan kita klik OK. Oke, sekarang kita diarahkan ke bagian peluncur aktivitas ya. Selanjutnya kita akan mencari sebuah aplikasi atau sistem, yaitu bagian factory test. Ini ya bagian factory testnya. Kemudian kita scroll lagi ke bawah. Jadi kita pilih bagian factory test, kemudian kita cari bagian engineering mode, kemudian kita pilih bagian engineering mode yang tidak ada gemboknya. Ada dua pilihan yang tidak ada gemboknya, yaitu engineering test dan engineering test 1. Nah, kita akan memilih bagian engineering test yang ada kata-kata test tab activity. Berarti ini ya, yang pertama ini ya, yaitu yang di sini. Kita klik saja. Nah, secara otomatis kita diarahkan ke bagian engineering test. Selanjutnya kita fokus di bagian atas pojok sebelah kanan. Di sini kan ada 3 kotak. Kita pilih bagian pojok sebelah kanan ini. Kemudian kita pilih lagi back to home. Nah, pada bagian ini sebenarnya bebas ya. Kita boleh memilih salah satu di antara dua pilihan ini. Boleh memilih bagian initialis to Chinese atau juga memilih bagian initialis to English.
tinggal pilih saja mana sukanya. Namun perlu diingat, kalau kita memilih bagian inisialis to Chinese, tentu saja setelah masuk ke menu itu bahasanya Cina semua. Nah, kalau kita memilih bagian inisialis to English, tentu saja bahasanya English semua. Jadi tinggal pilih saja yang kira-kira bisa dipahami. Oke, kita pilih saja bagian inisialis to English, kita klik dan hasilnya wow istimewa ya. Secara otomatis kita langsung masuk ke bagian menu utama, yang artinya bahwasanya untuk bypassnya HP Vivo Y1s ini berhasil ya. Dan ini sudah masuk di bagian menu utama. Nah, karena ini bahasanya masih bahasa Inggris, kita coba robah saja ya untuk bahasanya ini ke bahasa Indonesia. Kita masuk ke bagian settings, kemudian scroll ke bawah. Selanjutnya pilih sistem manajemen. Selanjutnya pilih language dan input. Kemudian kita pilih bagian language, kita pilih bahasa Indonesia. Nah, udah bahasa Indonesia ya. Kita kembali lagi. Jadi perlu diketahui bahwasanya kalau kita mendapati kasus yang sama seperti ini kemudian tidak support dengan aplikasi yang kita gunakan untuk bypass, itu biasanya versi Android yang mempengaruhi support atau tidaknya. Jadi pada kesempatan kali ini pun ternyata itu tidak support dengan aplikasi Quick Shortcut Maker. Oke, terima kasih atas doa dan supportnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan berguna. Seperti halnya kata pepatah bahwasanya berbagi itu indah. Mudah-mudahan video kali ini pun bisa menjadi salah satu keindahan dalam berbagi. Salam sukses, salam sejahtera, dan tentu saja istimewa. Semoga kita selalu barokah dalam mencari nafkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.